Di balik keindahan alam, terdapat cerita mistis. Saya Arjuna Suryajaya. Selamat datang di podcast Scary Stories, episode pendakian horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah berada di sini dengan dua narasumber. Narasumber ini juga sudah sangat berpengalaman dalam hal mendaki gunung, camping, dan lain-lain. Dan di balik pengalaman mereka pasti juga ada cerita-cerita yang tidak bisa dilupakan oleh mereka. Dan yang akan saya bahas pada segmen kali ini adalah cerita tentang mendaki gunung, pengalamannya, dan di mana saja. Ya, langsung saja kita sudah berada di sini dengan dua narasumber. Perkenalkan, yang pertama ada Mas. Ya, saya Aditya Noval, biasa dipanggil Nopal juga nggak apa-apa, atau Bowo juga bisa. Ini Mas Aditya Noval, ini dari Universitas mana, Mas? Kalau saya dari UIN. Oh, dari UIN Surakarta. UIN Raden Mas Said, Kartosuro. Ini Masnya ini juga sebagai pencinta alam atau sekedar naik-naik gunung saja? Kalau basic saya dari awal naik gunung memang dari organisasi pecinta alam. Dari SMA sampai kuliah ini, kampus. Oh, jadi masih dilanjutkan basicnya itu ya, Mas ya? Ya, lanjut terus. Kalau Masnya? Saya ya perkenalkan dulu, saya Adi. Saya kalau naik gunung itu diajak sama Soko. Berarti ini satu paket nih, Masnya? Kadang. Kalau Masnya ini dari universitas sama atau beda? Beda. Saya UMS. Oh, UMS, Muhammadiyah. Itu Masnya juga ikut pencinta alam atau cuma sekedar naik gunung untuk menikmati keindahan alam gitu? Untuk senang-senang mencari kecapean. Mencari kecapean. Kalau sudah capek, Sambat. sambat. Oh. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan nih, Mas, untuk narasumber dua ini. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi, Mas panggilannya siapa, Mas? Terserah. Bebas. Enaknya aja apa? Mas Noval saja. Boleh. Jadi Mas Noval ini sudah mendaki gunung berapa kali, di mana aja, dan pertama kali mendaki gunung itu di gunung apa? Nah, kalau dari awal mula saya sendiri itu pertama kali. Sendiri itu? Enggak sama regu? Oh, iya, bareng-bareng sama. Oh, sama regu. Dari saya pribadi. Oh, dari pribadi. Dari saya pribadi untuk pertama kali naik gunung itu untuk pengembaraan ngambil sial sama PDH dari Sispala. Oh, itu SMA. Oh, itu masih itu ya, masih programnya pencinta alam ya? Ya, itu masih jadi satu dulu, namanya pengembaraan. Jadi itu setelah pendidikan dasar kita 17 orang, cowok semua, itu asrama putra. Ganjil ya ya, Mas? Ganjil, tapi kan sama pendamping. Oh iya. Digenepin jadi 20 itu waktu itu. Itu pertama kali di Gunung Lawu. Gunung Lawu vianya Cemoro Sewu. Oh, via Cemoro Sewu yang pertama kali. Kalau saya itu yang dari Sispala itu. Kalau berapa kalinya berapa ya? Tidak terhitung. Saya Apa bisa dihitung? Soalnya.
Oh, ngitung nggak soalnya. ngitung apa tidak terhitung? Paling Jawa Tengah sih, saya nggak pernah jauh-jauh soalnya. Nggak pernah jauh-jauh. Paling ya di Lawu itu, terus yang kedua pengembaraan juga. Pengembaraan 2 itu dapat nomor itu di perahu. Oh, perahu ya, Perahu ya Patak perahu. Banteng, ya Patak Banteng. Terus triple S, merbabu, itu sih. Baru itu saja. Paling sama Telomoyo itu yang seru juga. Telomoyo juga. Berarti udah itu ya Mas, sudah mengembara Jawa Tengah ya Mas? Baru Jawa Tengah sih. Oh. Baru Jawa Tengah, belum kayak yang senior yang lebih. Oh, berarti belum senior. Belum. Saya masih Sudah merasa, Jawa Tengah tuh belum senior. belum, saya masih merasa junior terus ini. Wes. Berarti masih merasa muda terus ini. Iya. Mukanya aja yang tua katanya. Kalau Mas Adi, Saya pertama kali di Gunung Lawu, tapi beda sama Mas Eko. Saya via Ceto. Ceto. Ya. Oh, Yang kedua itu juga via Ceto, Lawu lagi. Lawu lagi. Ya, terus ke Sumbing. Yang sama saya itu. Ya. Baru tak? Oh, dulu belum kenal. Kenalnya baru aja. Baru di sini dulu pas itu masih itu kayak nunut regunya Mas Adi saya. Itu pertama sih ya di Lawu via Ceto itu sama Rekan-rekan SMP. ya rekan-rekan SMP. Loh, kok tahu? Kok tahu semua kalian, Mas? Terus ya di Sumbing via Pomso juga itu Sama saya lagi. Terus tanya. ya itu merbabu juga tahu. Tapi yang paling sering tuh masnya tuh di gunung apa? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Oh, berarti masnya tuh AGL ya? Ya. AGL Gadungan. AGL. AGL itu apa Mas singkatannya? Kalau setahu saya itu anak Gunung Lawu. Anak Gunung Lawu. Itu berarti masnya sudah kenal sama porter-porter sana atau gimana? Enggak. Soalnya kayak intensitas masnya tuh sangat tinggi di Lawu itu. Sering sekali. Pasti update story itu Lawu. Sampai aku, wah ini apa sudah jadi AGL lah gitu. Berarti yang paling sering Lawu ya Mas ya? Lawu via Ceto. Yang pertama Lawu. Terus kalau mendaki gunung tuh udah berapa kali Mas kalau bisa dihitung? Enggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung juga? Itu ya Mas, kayak menikmati keindahan alam, capek, pulang, Ya. istirahat, update story. Nah, itu Nggak ngitung. mak buat seneng-seneng. Terus untuk ini Mas, kalau mendaki gunung tuh yang disiapkan apa aja toh? Mulai dari Mas Noval. Kalau dari saya pribadi, untuk persiapan tuh yang penting ya mental sih. Mental itu mental health apa? Oh ya, Mentalitas. Apa mental? sambernya Oh, mentalitas samber Ya, nyawa. itu ya sama Bukan bukan bajul hijau. kan saya Solo. Satu nyali. Itu Jawa Timuran. Loh Masnya dari mana tuh? Saya asli Sukarjo. Wah, sih Sukarjo, Ya, deket no Mas. Deket. Oh, yang teluan perumahan gitu. Betul. Oh, Jadi saya tahu no, Mas. kok tahu tuh saya. Gitu. Sama selain mental ya penting itu uang. Uang. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan sih kalau uang itu. Yang penting mental, ada kemauan, Niat, itu pasti ada jalan. niat ya. Pasti ada. Kalau barang-barang bisa pinjem lah. Kalau barang-barang tuh apa aja yang dipinjam Mas? Kalau saya awal itu pinjem itu semuanya. Semuanya. Carrier, matras. Berarti full pack tuh pinjam. Full pack saya pinjem. Saya nggak mau beli, saya curang dulu. Oh. Pada beli semua. Saya beliin rokok. Tapi setelah punya dipinjam. Mm-mm. Saya. Biasa. Roda itu berbeda. Iya, roda besar. Kalau Masnya? Saya melanjutkan dari Mas Eko tadi, mungkin mental, uang, fisik juga karena naik gunung capek. Betul.
fisik, terus ya persiapan pamitan orang tua, Oh izin ya, dari orang tua itu nomor satu yang utama ya Mas ya. yang utama. Karena kita mau bertamu ke itu ya tempat alam ya. Jadi orang tua harus punya tuh sangat penting ya. Persetujuan. Ya udah itu aja Mas untuk segmen pertama ini. Kita nanti akan lanjut ke segmen kedua. Kita rehat dulu, kita jeda dulu. Nanti akan ada cerita-cerita yang lebih menarik, pertanyaan yang lebih menarik, dan tentunya tidak akan membosankan Mas. Siap. Terima kasih. Halo sobat-sobat Scary Stories dimanapun kalian berada. Nah, tadi kan kita udah ngobrol ini panjang lebar tentang cerita pendakian gunung, apa aja yang disiapin. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih, ada 2 produk yang mau saya promosikan. Yang pertama ada kue semprong, yang kedua ada bakpia piaso. Kue semprong ini adalah kue yang berbahan dari tepung terigu, telur, susu, dan margarin. Kue semprong ini makanan ringan yang rasanya manis dan sedikit gurih. Jadi cocok untuk teman kalian minum teh, minum kopi. Dan yang kedua ada bakpia piaso. Bakpia piaso adalah bakpianya Solo. Jadi teman-teman yang rumahnya Solo wajib banget nih beli bakpia piaso. Karena ini bakpianya tuh sangat cocok di lidah kalian. Rasanya tuh ada 3 varian. Yang pertama ada kacang hijau, yang kedua ada keju, dan yang ketiga ada coklat. Bakpia piaso dan kue semprong ini dapat kalian dapatkan di 3 toko oleh-oleh. Yang pertama ada Cokro, yang kedua ada Makuto, dan yang ketiga ada Mesran. Tunggu apa lagi untuk teman-teman yang mau beli ini untuk cemilan, untuk teman minum teh, minum kopi, atau untuk oleh-oleh keluarga di rumah, segera beli di offline store yang sudah saya sebutkan tadi, atau hubungi nomor di bawah ini. Nah, aku kan udah selesai promosi nih. Sekarang waktunya untuk lanjut ke segmen kedua. Segmen kedua ini akan membahas tentang misteri dan kelamnya pendakian gunung. Selamat menikmati. Ya, saya dan narasumber sudah di segmen yang kedua. Segmen yang kedua ini akan membahas tentang cerita mistis atau horor dari narasumber kita. Ini saya ada pertanyaan nih Mas tentang seputar pendakian yang horor-horor, tentang scary seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama ini, apakah dari Mas Noval dulu ya? Apakah Mas Noval ini pernah merasakan atau mengalami kejanggalan, keanehan saat mendaki di gunung manapun itu? Kalau kejanggalan, keanehan lebih ke sering sih. Malah sering Mas? Sering. Nggak tahu karena kerasa atau gimana, tapi kalau dari saya sendiri sering. Jadi Masnya itu berarti sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu pas mendaki ya? Kalau dibilang terbiasa ya terbiasa, tapi Teman. masih takut. Oh, udah menjadi teman. Masih ada kayak perasaan takut Masih kalau saat saya. mengalami kejanggalan gitu ya? Masih. Itu yang paling Masnya ingat tuh apa Mas? Mungkin bisa diceritakan. Kalau yang dari awal dulu, yang pertama kali naik itu yang Gunung Lawu Cemoro Sewu itu. Itu kan saya naik sama rombongan sama tim itu jam 11 malam baru simaksi. Jam 11 malam Mas? Jam 11 malam baru simaksi. Terus naik, jalan semua satu rombongan. Itu ketemu papasan sama pendaki lain juga sih. Tapi ya banyak rombongan. Nah setelah itu sepi kan. Karena udah malam ya? Udah malam, pos 1. Terus sampai di pos 2 itu jam
kurang lebih jam 2 atau jam 3 pagi baru sampai pos 2. Itu antara sadar nggak sadar sih, sadar nggak sadar pas posisi saya udah ngantuk. Kan ada posisi di sebelah kiri itu di atas jurang, pas itu ada batu yang lumayan besar sih, batu lumayan besar. Masalahnya juga posisi saya ngantuk juga, nggak tahu itu perasaan saya aja atau gimana. Itu pas rombongan udah mulai jalan, kan posisi saya nggak paling belakang tapi di belakang. bukan sweeper tapi bukan sweeper tapi di belakang, bagian belakang. Posisi udah pada jalan, tapi saya masih tidur posisi itu, tertidur sambil berdiri. Kan udah ngantuk posisi udah. Belum sambil jalan. Sambil berdiri pas posisi di situ, sebelum pos 2. Terus pas posisi itu pas saya berdiri di sebelah batu, di baliknya yang di sebelah kiri saya tadi kan pas itu nongol itu satu sosok itu. Apa Mas? Apa ya sebutannya ya? Yus kayak apalah, pocong kayak gitu. Tapi posisi saya masih paling saya keadaan nggak sadar saya. Terus saya jalan tapi dia juga ke jalan Mengikuti rombongan. di samping saya. Di samping Di samping saya, di sebelah kiri, jadi separuh badan ini merinding. Saya juga ikut merinding. Separuh badan tok yang merinding di sebelah kiri. Kalau saya nggak separuh, seperapat. Di atas tok. Seperapat badan saya merinding. Nah itu. Tapi saya cuma yakin ya, saya paling ngantuk kayak gitu. Berarti cuma kayak mensugesti pikiran gitu ya. Cuma sugesti aja. Tapi setelah beberapa menit yang dari depan udah bilang kalau udah HT sama sweeper. Kalau dari tim depan udah sampai pos 2. Tapi jalan itu beriringan. Ada tambahan lagi ternyata di sebelah kanan. Sebangsa itu? Ya sama, tapi hitam besar. Hitam besar ya gitu. Panjang juga? Panjang besar. Wah, pikirannya apa gitu. Kayak gitu. Besar. Hitam. Pokoknya saya ngantuk sih. Sambil wong itu pas hampir sebelum pos 2 itu, ya pas jalan itu yang rombongan udah habis bilang itu, saya jalan sambil tidur. Jadi sambil merem. Saya cuma cuek aja lah. Saya takut masalahnya. Cuek aja sama mereka. Cuek, tapi kok lama-lama kok semakin deket. Semakin terasa? Semakin deket itu. Terus, jadian? Saya tahu-tahu saya nabrak yang depan, udah sampai pos 2. Tapi setelah itu udah hilang. Jadi pas posisi itu nempel, posisi badan tuh nempel kanan kiri. Jadi kayak digesek-gesek itu loh. Ya kayak dideg-deg gitu ya. Jadi hawanya juga kerasa itu, merinding, panas, adem panas kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi yang paling kerasa yang di Sumbing itu sih. Di Sumbing? Via nek nggak salah Banaran. Kledungi Sindoro ya? Sindoro ya? Banaran berarti. Itu ganjil saya. 3 orang aja. Lah di Sumbing sebelumnya itu juga ganjil. Itu malah sebelumnya lagi. Pertama kali saya ke Sumbing. Pertama kali Sumbing itu ganjil, Mas. Pertama kali ke Sumbing ganjil. Ceritanya gimana itu? 3 orang kan saya berangkat. 3 orang. Itu yang 2 dari teman Sispala, yang 1 biasa sih, siswa biasa. Siswa apa? Siswa SMA Al-Islam. Siswa. Murid, bukan yang lain. Nah, itu berangkat sore sebenarnya dari Solo. Tapi sampai sana jam 10 kan, jam 10 malam. Terus sudah dibilangin sama dari pihak base camp. Kalau mau amannya besok pagi. Pagi-pagi, habis subuh nggak apa-apa. Habis subuh aja nggak apa-apa. Tapi kita karena dikejar waktu, posisi itu Jumat masih masuk, Jumat libur, Minggu masuk. Al-Islam selam. Jagani kiamat ya. Jagani kiamat. Pas posisi itu langsung aja nanjak. Habis minum teh panas, dibekali itu dari base camp, ada 3 plastik. Santan, kopi gitu? Ya, gitu, dibekali. Ini dibawa terus.
jangan sampai hilang. Saya kantongi kan di kantongan baju, saya pakai PDH. Naik udah sampai pos 0 lah ibaratnya, dari base camp sampai, kan harusnya trek motor dulu. Harusnya trek motor dulu. Pas naik aman sampai pos 2 si Waliwal itu aman. Nah, di situ camp. Pos camp kan udah sampai si Waliwal pos 2 itu jam 2 pagi. Terus sampai sana ternyata itu memang itu pos paling rawan. Rawan dalam hal apa nih, Mas? Dalam hal binatang buas atau mistis? Mistisnya. Oh, mistis. Kan di situ kan yang ditempel dari papan pos 2 itu satu pohon yang memang besar pohonnya. Di belakangnya baru ada shelter. Nah, di situ yang lain udah packing, udah mau masuk, udah mau tidur kan. Tapi saya keluar dulu pipis. Saya keluar pipis, saya cari tempat yang memang jauh dari pohon di belakang tenda saya. Saya pipis udah kulon nuwun ibaratnya. Udah permisi, saya masuk tidur, jam 7 saya trek. Tapi pas paginya itu, pas trekking itu kan saya 3 orang itu pas sampai di Sabana. Persimpangan puncak. Karena ada makam di situ. Sampai sana udah gremis kabut tebal. Kita rencana mau ke Raja Wali dulu, puncaknya. Ambil kanan. Tapi nggak tahu jalan kan. Memang bener. Itu pas pas sebelumnya itu saya camp lagi di pos 4. Nah, di pos 4 itu saya camp lagi sampai jam 3 sore kan di sana kan. Jam 3 sore saya baru naik. Jam 3 sore saya baru naik. Nah, sampai di pos yang Sabana itu saya udah dikasih tahu sama pendaki yang turun. Mas, turun aja, di atas kabutnya tebel sama udah gerimis kan. Jadi mereka berempat, kita bertiga. Iya Mas, makasih infonya, saya gitu. Tapi saya lanjut, mereka udah turun, saya lanjut. Tapi pas sampai di persimpangan saya ambil kanan, ternyata saya tersesat. Pas mau ke puncak Sejati. Raja Wali. Pas itu. Kan saya kira jalannya emang udah pasti. Itu aja jalan setapak kayak gitu. Tapi ternyata memang masih ada lembahan di sana. Masih ada lembahan. Masih ada batu-batu, rumputnya masih pas itu masih tebel ya, masih tebel, rumputnya tinggi-tinggi. Itu langsung hujan deras di sana. Jadi langsung geser ambil kiri masuk jurang. Sedikit turun deh. Itu teduh di batu, kayak bivak alam kayak gitu. Batu sampai sana. Akhirnya setelah lama kan nungguin hujan gak reda-reda, mutusin ini bertiga antara iya atau tidak lanjut enggak. Antara lanjut ke puncak apa enggak atau turun. Tapi masih dari saya sendiri memang masih wah gelo iki. Masuk ora tekan dhuwur. Kan kayak gitu. Wis tekan kene baru pertama kali di sana, katanya memang treknya ekstrim kan. Pertama kali, tapi saya udah meyakinkan kita ganjil kalau turun sampai bawah malam pasti ada apa-apa saya gitu. Saya nggak mau ada apa-apa. Ya udah kita yakinkan bertiga. Oke, deal, kita anggap sampai puncak di sini. Kita anggap sampai puncak, kita turun lagi. Turun udah malam, sampai di camp pos 4 itu udah maghrib. Kita packing udah maghrib, udah nyala headlamp, terus turun. Nah, ini yang mulai janggalnya yang di sini, dari pos 4 ke pos 3. Pos 4, pos 3 kan udah sampai pos 3 itu adzan isya. Adzan isya masih ketemu sama pendaki yang lain, masih masak, dikasih bakwan, dikasih teh apa-apa, makan bareng di situ. Setelah itu kan hujan deras lagi. Saya pakai mantel. Kita pamit, turun. Saya pakai mantel, tapi kawan saya, teman saya yang satu itu, yang HP-nya masih hidup. Masih ada sinyal di sana, dia style musik lah ibaratnya. Style musik. Kalau saat itu yang lagi viralnya lagunya Dene Caknan yang Sampai Tuwek. Nah, itu diputer terus, muter terus kan. Muter terus sepanjang perjalanan. Baru turun pos 3, headnya mantel saya tutup kan. Nah, kan musiknya kan memang keras.
Tapi situ saya mulai curiga karena yang berputar tuh liriknya cuma itu aja. Awake dhewe wis dadi siji. Awake dhewe wis dadi siji gitu. Nah, gitu. Itu diulang-ulang terus. Itu muter terus di telinga sama Sampai di bosan. kepala saya. Sampai bosan. Kok ini terus liriknya. Nah, saya tanya ke teman, "Mbok diganti dong lagune ya gitu." Bosen aku, masa gor dadi siji wae, sapa sing dadi siji karo aku kan aku gitu. Oke. Sedikit apa ya bercanda lah. Jomblo. Nah, dia jawab, "Matamu lagune wis mati." Lagune wis mati kok. HP ku lho mati. Loh, lah terus yang nyetel siapa kan? Lah terus yang nyetel siapa? Lah sing nyetel sapa? Katmu kupingku mubengi lagune sampai tuwek terus aku yang pas polisi itu padahal saya sweeper di belakang cuma bertiga kan. Wah, ra iso ki Jon. Aku wis gak yakin ki aku ngono. Saya buka dulu. Ternyata masih hujan. Itu lagunya udah hilang pas saya buka. Coba, saya bilang ke teman saya tuh, coba hidupin lagi HP-mu, setel lagu. Hidupin lagi kan. Hidupin lagi setel lagu, tapi nggak bisa lagunya. Saya tutup head saya, main lagi kan. Di situ saya udah mual. Mulai turun agak jauh, pundak saya kanan kiri ini kayak ada yang digendongin. Jadi naik ke pundak saya. Terasa berat. Jadi posisi saya kan udah ganti, saya udah minta teman saya yang satunya, aku tengah. Aku wis ngedon parah ki aku. Aku wegah jeglek aku. Saya nggak mau tambah parah. Saya akhirnya tengah, teman saya yang belakang jadi sweeper yang tengah tadi. Kok semakin berat. Dia kan tidur, yang sweeper tadi jalan sambil pegang carrier saya tidur. Pas saya rasakan, oh paling dia yang beratin carrier saya. Tapi pas saya bangunin, tangisi gitu. Pundakku abot banget aku. Kenapa? Pas udah jalan lagi kan dia kan udah diem. Tapi saya semakin nunduk. Semakin berat. Nah, semakin nunduk kayak gini, jalan sampai semakin nunduk. Dia sadar. Ngapain kamu? Apa kuwi? Enggak lah, pas ditanyain baru enteng lagi. Setelah itu jalan, udah nggak kuat ini. Perut udah nggak kuat. Mual. Pertama mual. Sampai di situ, akhirnya sampai di pos 2 yang tadi, yang buat saya camp pertama kali. Sampai sana, terus habis itu saya udah nggak kuat, saya mual, saya mutah. Pokoknya saya mutah sini masih berat semua. Nggak ada kan, biasanya kan kalau udah mutah kan enteng ya badannya. Badan, enteng itu. Tapi enggak, semakin berat itu. Saya ambil minyak kayu putih, semakin nggak kerasa saya udah nggak sadar posisi itu, saya udah nggak sadar. Bawa carrier juga udah nggak sadar. Akhirnya turun lagi, lanjut aja, langsung aja. Mereka udah ya udah istirahat dulu. Karena kondisi saya emang nggak memungkinkan buat jalan. Tapi saya lanjut, udah bodo amat aku. Saya udah di dalam hati itu udah miso-miso. Apa aku ya gitu. Apa aku udah salah aku ya gitu. Aku ning kene sekolah nuwun ibaratnya. Saya udah permisi datang ke sini, saya udah permisi camp juga di sini, tapi masih diganggu. Posisi habis di pos 2 turun. Saya juga udah di tengah lagi. Posisi saya merem. Udah gak kuat kan, badan udah fly lah ibaratnya. Nah, habis itu jalan, saya buka mata, turun dari pos 2 itu, samping kanan kiri saya udah mata semua. Mata memandang masih. Mata merah putih. Matanya merah semua gitu. Indonesia. Matanya merah semua di samping itu kanan kiri saya. Mata merah itu cuma melihat sekitar apa Tuju ke saya. Menuju ke saya. Jadi sepanjang jalan itu kan, ya kan posisi saya masih bisa, aku kudu iso mikir. Kudu iso nguatke. Kayak gak mungkin nih, paling kondisi saya aja yang udah down, terus saya lihat apa-apa gitu. Saya udah pegangan depan belakang, saya udah pegangan. Saya cuma diem tapi kok semakin kerasa kayak gitu. Semakin kerasa.
Terus tiba-tiba saya udah merem, ini saya memang udah takut itu, udah takut, saya merem. Tiba-tiba pas saya melek, itu ada yang wirawiri anak kecil di depan saya, kayak ser. Saya lihat ke sana, terus ada lagi, ada sosok lagi, terus muter ke sana, lewat lagi, ada lagi, kayak gitu terus sampai berulang kali, paling 4 atau 5 kali kayak gitu. Ada terus anak kecil itu. Terus saya udah bodo amat, lihat itu, mau lagi, muntah lagi. Jadi total kurang lebih saya sampai di pos bayangan turun itu jam 12, jam 000 sampai di pos 0 itu saya muntah 5 kali. 5 kali muntah. 3 kali keluar, yang 2 cuma angin. Gitu. Yang 2 cuma angin. Terus sampai bawah udah kayak gitu, pos 1 udah aman. Udah enggak ada lagi yang ganggu. Terus turun dari pos 1, kan posisi pos 1 ini udah rusak parah, habis longsor. Iya. Jadi cari jalan lagi. Muter lagi, pohon-pohon udah tumbang, tanah-tanah udah hambur. Enggak jadi jalan lah ibaratnya. Udah cari lagi. Sampai di pos bayangan sebelum pos 0, saya cuma yang refresh aja lah, kayak wah saya bisa lihat bulan, saya masih sadar, saya masih lihat bintang kayak gitu. Tapi setelah itu baru jalan beberapa langkah saya udah mual, dan itu mual terakhir itu memang angin aja. Itu mual tuh karena kecium bau atau? Nggak tahu, nggak nyaman aja. Ya sempet saya yang pas di atas itu sempet pas mual itu muntah kan, terus sedikit keluar darah. Itu darah apa sosis, Mas? Nah itu saya nggak bahas sosis soalnya. Nggak bahas sosis. Nggak bahas sosis. Sosisnya saya bungkus darah, di ya? dalam. Berarti merah darah Ah, ya, merah sosis. iya. Itu pas posisi Sosisnya itu. coklat. Apa itu? Yang dimakan. Karena sudah matang. Itu pas posisi bahas posisi di pos bayangan itu. Turun, muntah terakhir saya udah ngangkat, saya udah bilang, aku wis gak kuat, wis ini arep mbok tinggalan, nah wis gak ada lagi berarti. Saya harus tinggalan nah. Sampai di pos 0 diteleponin, untung ada sinyal itu. Indosat ada sinyal. Teman saya telepon minta tolong dijemput sama ojek karena saya masuk angin, bilangnya kayak gitu. Saya udah nggak bisa jalan, posisi jalan udah linglung, udah kayak orang mabuk parah itu. Udah, terus akhirnya dijemput, ada sinyal untungnya. Ada sinyal, dijemput ojek turun sampai base camp. Tapi habis itu langsung tancap lagi pulang ke kos karena memang paginya Langsung sekolah. harus sekolah. Tuh, padahal sampai sana ya dari base camp kurang lebih jam 1 sih saya. Itu aja mau mati lagi saya. Terjun ke jurang karena udah ngantuk kan. Tapi sampai di Solo tuh kondisi tubuhnya gimana, Mas? Kalau sampai Solo saya masih down sih. Pagi masih down sampai beberapa hari. Masih ke bawah. Tapi setelah itu beberapa hari saya pulang ke rumah memang ada yang kebawa ke rumah. Ada yang ikut ke rumah. Itu. Sosoknya seperti apa? Cewek sih yang jelas sih. Cewek. Tapi cantik. Naksir berarti. Nggak tahu kalau itu. Naksir jenengan. Kalau manusia itu saya suka juga. Cantik ya, bener. Cantik bener. Itu. Saya ketahuan itu pas posisi saya kebangun jam 2. Selebgram? Nggak tahu kalau itu. Saya nggak tahu IG-nya juga. Nggak tahu. Itu duduk di meja belajar saya. Itu menghadap Mas ya? Lihat saya. Oh, yang pas dulu Mas cerita. Ya itu. Pas saya kebangun pagi-pagi, ada dia. Assalamualaikum lah kayak itu, ikut saya. Tapi sekarang udah nggak lihat saya. Udah nggak tahu kemana. Bosen kayaknya sama saya. Bosen melihat cuma tidur terus. Itu berarti di kamar ya, Mas? Di kamar saya. Kamar saya. Itu yang paling ngeri ya, Mas? Itu yang paling kerasa banget itu, bahkan lupa saya. Sampai ngikut ya, Mas? Paling kerasa itu. Kalau untuk Mas Adi nih, untuk cerita-cerita horor mistis yang sudah pernah dialami saat mendaki gunung tuh, gunung apa dan ceritanya seperti apa? Ya kalau saya sih beberapa pernah ada kejanggalan, tapi yang paling keinget itu ya pas pertama kali naik gunung di Lawu Via Cetong. Berarti pertama kali udah merasakan hal mistis ya, Mas? Iya. Pertama kali ya? Baru pertama kali naik gunung.
Itu ceritanya gimana Mas? Awal mulanya Mas? Itu cerita awal kita berempat dari Jumat malam kita udah ada rencana itu naik gunung. Udah beberapa hari yang lalu itu udah ada rencana, Jumat malam itu kan udah kumpul. Pertama tujuannya itu Sindoro, tapi kita hari Minggu itu ada acara kerja. Kita ngejar waktu, kita kalau ke Sindoro, dari Solo Sindoro, kalau sampai sana langsung trek, bisa apa enggak kita hubungi dulu pihak base camp. Ternyata nggak bisa, kita pindah ke Lawu via Ceto. Itu naik sampai base camp itu jam 12 malam. Jam 12 malam mulai trek jam 2 pagi. Mulai treknya jam 2 pagi? Ampuh. Jam 2 pagi mulai trek sampai pos 2 itu udah subuh. Pos 2 sarapan, naik lagi ke pos 3, makan lagi, terus tidur sebentar itu karena baru pertama kali capek. Tidur bentar, terus perjalanan pos 3 ke pos 4 itu ya kalau orang-orang bilang kan kalau di gunung itu hukum malam, dan di situ saya membuktikan. Dari perjalanan pertengahan pos 3 ke pos 4 itu ada rombongan turun. Itu dengan kondisi matanya bengkak satu, kayak biru, kayak ini nih meler terus air matanya. Itu minta tolong, Mas, pos 3 masih jauh, mau cari mata air. Itu matanya Mas kenapa? Saya kan gitu. Itu tadi kepleset kena potongan ranting, pohon, ya nabrak gitu. Terus, kalau ada air saya minta Mas, tak kasih air yang aqua besar itu, tapi cuma ada setengah itu tak kasih. Mas bawa aja Mas, pos 3 lumayan masih. Saya naik ini 1 jam, paling turun setengah jaman Mas. Ini dibawa turun aja, terus diminum sama dia. Sampai pos 4 lanjut lagi pos ke-5. Perjalanan ke pos 5 itu kan saya berempat, teman saya 2 orang itu kecapean. Nah kecapean, dia pengennya tidur. Nah saya sama satunya teman saya itu satu lagi bingung, berdua tidur. Ini meh ngopo? Nah pas nungguin teman saya 2 tidur itu kan saya sambil sebat. Ngerokok. Ya itu kok ada kayak seliweran apa itu, tapi cuma bayang-bayang. Ya nggak betah itu. Terus 2 orang ini dibangunin, diajak naik. Buru-buru naik. Ya kan karena udah sore, jam 5-an. Terus udah dibangunin, 2 orang ini bilang, kamu duluan aja, nanti tak susul. Terus kan tendanya juga mau bawa, nanti bangunin tenda, nanti sampai sana itu tak jatah masak. Udah kita berdua duluan sampai Bulak peperangan dulu. Ya, sampai Bulak peperangan itu istirahat, nungguin 2 orang yang mau nusul tadi. Nah istirahat, ada rombongan turun lagi. Itu 4 orang juga. Tanya, mau naik apa turun Mas? Naik Mas, ini nunggu teman dulu yang di belakang. Oh ya, ini Mas ada air 1 botol buat perjalanan naik. Terus nggak usah Mas, nggak apa-apa, diterima aja Mas, saya cuma mau turun, udah banyak air. Nah di situ saya membuktikan hukum malam itu. Saya ngasih setengah botol di perjalanan ke pos 4, tapi saya dikasih 1 botol full di Bulak Peperangan. Nungguin itu lama sampai bosen lah. Berapa jam kira-kira? 1 jam ada. 1 jam ya? Sampai malam.
kan kita nggak mau ketemu malam lagi perjalanan. Akhirnya kita ngecamp di Bulak Peperangan di dekat pohon besar itu. Malamnya cuma masak makan terus Beres-beres. cerita-cerita ya bersih-bersih biasalah. Terus sekitar jam 10-an pada tidur semua, udah kecapean. Tidur itu saya tidur paling pojok. Kita tidur kan menghadap ke pintu tenda ya. Saya paling pojok kanan. Kiri saya itu teman saya itu yang ya kayak sebut aja namanya Dani ya. Dani itu pas tidur itu teriak. Oh, ini namanya disamarkan nih, Mas? Ya, disamarkan. Teriak-teriak. Sakit di. Duduh, loro sikilku. Oh, itu neriaki Mas-e. Nggak tahu neriaki siapa. Saya kan posisi tidur, kedengeran. Nah, saya kebangun toh gara-gara dia teriak-teriak tadi. Terus sikilku loro di. Ini di siapa kan temanku satu lagi namanya Ardi. Oh, ada 2. Ya, di sopo gini. Paling aku nih dari sikile. Aku kan juga kerasa kayak nindin sesuatu gitu. Oh iya. Tak angkat kakiku. Udah tak angkat. Wes sakit. Posisi kan saya pakai sleeping bag. Sleeping bag sama buff. Oh. Ya tak tutup semua toh. Terus dia udah enggak teriak-teriak. Beberapa kali teriak itu udah enggak teriak-teriak toh. Teriak lagi. Aduh, sambil kayak sedikit nangis gitu. Terus ini ngopo toh? Tak buka buffku, tak copot, aku kan posisi tidur. Iya. Aku gini gitu loh, lihat kaki dia. Itu ada sosok perempuan, pakai kebaya putih, terus rambutnya juga putih semua. Itu dia ngapain, Mas? Dia kayak mau masuk tenda gitu, kayak jongkok mau masuk tenda, kayak orang mau masuk tenda itu. Saya kaku itu, kayak mata saya nggak bisa kemana-mana, harus lihat dia. Kaku semua, dingin lah, nggak bisa ngapa-ngapain kayak ketindihan gitu. Terus setelah itu saya paksa terus kayak buat gerak gitu. Terus kepaksa gerak itu malah kayak gelap, kayak habis mabuk gitu, kayak wah nggak enak ya badannya. Saya takutan, saya pakai sleeping bag lagi, pakai buff lagi sampai mata malahan. Saya tidur itu nggak bisa tidur, masih ketakutan toh. Teman saya yang teriak-teriak tadi bangun, nangis katanya mau pulang sekarang. Padahal itu jam 1 malam. Kalau turun sekarang posisi gerimis kayak gitu bisa takut lah. Ya, terus dia nangis terus itu, ditenangin sama teman saya. Tapi saya pura-pura tidur, saya ketakutan, saya nggak berani buka mata. Nah itu dia ditenangin, saya pura-pura tidur. Terus dia udah tenang itu, udah mau tidur, besok pagi rencana mau pulang. Tapi kebangun paginya itu dia cerita, tadi mimpi buruk. Oh, ya udah nanti dibagian cerita aja. Terus ya lanjut, akhirnya nggak jadi pulang karena udah enak badannya. Dan saya udah ya masih takut tapi mau pengen ke puncak itu. Soalnya pertama kali naik, masa nggak sampai puncak. Terus naik ke puncak, turun ke Bulak Peperangan lagi, packing, turun sampai pos 2, istirahat bentar, turun lagi. Nah, kayak sama perjalanan ke pos 1 itu kayak ada kiri saya itu ya juga ngikuti gitu, bayangan kresek-kresek gitu. Enggak, kayak di samping saya jalan pelan, kresek, terus ya nunggu di situ toh. Saya sampai situ, dia maju lagi, sampai situ lagi, gitu terus toh, sampai pos 1.
satu lanjut ke base camp. Nah, di base camp itu teman saya yang mimpi buruk itu baru cerita. Mimpi apa? Terus, saya mimpi di Gubak Menjangan, jalan di Gubak Menjangan ada batu besar. Dia duduk di situ terus disamperin wanita. Saya tanya, wanitanya pakai baju putih. Iya, ini. Kamu tahu, rambutnya juga putih dong. Iya, kamu tahu. Loh, kok sama? Terus, lah wanitanya ngapain? Katanya bilang, kamu pulang oh, kamu nggak pantas di sini. Ya, terus kamu alasannya apa? Jujur wae. Ternyata itu ya tadi syarat ya persiapan naik gunung itu izin orang tua itu. Dia kan sedikit berbohong sama orang tuanya. Ya, ya, dan di gunung itu akibatnya ya gitu.